Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bertemu lagi dalam program renungan kita pada hari ini. Saat ini, saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca renungan firman Tuhan yang terdapat pada kitab Mazmur 127. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Di sini kita akan melihat bahwa Tuhanlah yang membangun rumah untuk kita, artinya untuk tempat tinggal kita, untuk perteduhan kita. Tuhanlah yang menjadi pengaman kita, Dia yang menjaga keamanan kita. Kemudian Dia yang memberikan roti, artinya kebutuhan kita hari-hari. Tetapi di sini sebetulnya ayat ini mewakili keseluruhan bahwa Tuhan kita adalah sumber segala sesuatu, sumber berkat, sumber keselamatan, sumber keamanan. Segala sumber ada di dalam Dia, karena Dia adalah sumber. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri. Jika kita sudah bisa membangun rumah, kita bisa membangun apapun, artinya bicara mengenai keberhasilan kita, kalau bukan Tuhan yang ada di dalam kita, kalau bukan Tuhan yang memberi jalan bagi kita, maka kita tidak bisa melakukan itu. Begitu juga dengan soal keamanan, ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Jadi kalau kita bicara mengenai roti yang diperoleh dengan susah payah, ini adalah berkat-berkat yang seringkali kita butuhkan dan kita cari dengan susah payah. Kemudian dikatakan di sini, Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu malam. Nah, padahal kalau orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, Tuhan akan memberikan itu semua. Nah, saudara-saudara, berkenan dengan saudara-saudara kita yang merayakan Imlek, yang mungkin hari ini adalah hari yang kedua, dan kita tahu mungkin sebagian dasar dari perayaan Imlek ini adalah memperingati, mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan, atas hasil panen yang Tuhan berikan pada tahun yang lalu. Kemudian dirayakan. Nah, oleh sebab itu, biar juga kita sebagai orang yang merayakan, sebagai orang yang percaya, hanya ingat bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan. Kesehatan berasal daripada Tuhan. Kekuatan berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mensyukuri semuanya. Ya, mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Memang mungkin dalam perayaan Imlek, saudara-saudara, ada hal-hal yang memang kita harus jernihkan. Ya, misalnya kalau orang memberikan ampau itu tidak boleh ada angka ganjil atau mungkin ada angka 4. Ya, bagi kita orang percaya, biar kita semua kita abaikan aja yang seperti itu. Ya, mau angka 4, angka 5, saudara-saudara, itu tidak pengaruh. Saudara-saudara, kita bisa mendapat sial kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita mendapat kutuk kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Itu saja. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, biarlah kita sebagai orang percaya ataupun orang yang percaya yang masih merayakan ini mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber segala berkat.
Oleh sebab itu, di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara-saudara, kita disayang oleh Tuhan, kita dicintai oleh Tuhan, kita selalu diingat oleh Tuhan, bahkan kita dilimpahkan berkat oleh Tuhan di saat orang-orang percaya itu tahu mengucap syukur. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, biarlah kita ingat di dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang melakukan ini, jikalau bukan Tuhan yang memberkati, jikalau bukan Tuhan yang memberikan pendidikan bagi kita, bagi anak-anak kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita ingat Tuhan, kita mengucap syukur atas segala berkat-berkat, atas segala rejeki yang Tuhan berikan kepada kita, atas hasil panen yang Tuhan berikan kepada kita. Hasil panen itu bukan berarti kita harus panen padi, kita harus panen gabah, kita harus panen buah-buahan dan lain-lain sebagainya. Tetapi mungkin bentuknya untuk saat ini banyak hal, ya, adalah hasil pekerjaan kita, hasil usaha kita. Itu semua berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, kembalikan pujian syukur hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah lihat firman-Mu. Jikalau bukan Tuhan yang memberi rezeki, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya, sia-sialah orang yang mencari rezeki, karena Engkau yang mengadakan itu semuanya. Tetapi di sini kami sadar bahwa ini berasal daripada Tuhan, dan kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Bagi umat Tuhan yang mengucap syukur, Tuhan kasihi, Tuhan bela, Tuhan sayang, dan Tuhan memberikan sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai kita berjumpa pada program yang berikut. Tuhan memberkati. Is our God.